Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rado Institut dan Dr. Rado Yendra SSI MSc. Kita konsisten mengisi dunia maya dengan literasi digital untuk keperluan mencerdaskan mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum pada mata kuliah Statistika Multivariat, sesi kedua data multivariat dari Excel. Nah, sering sekali ketika kita mendapatkan data dari luar dalam berbentuk Excel. Nah, apa yang akan dilakukan untuk memanggil data dari Excel ke dalam R software? Oke, kita coba lihat data dulu dalam Excel. Ini ada data dalam Excel, ada data dalam Excel kita lihat ada 4 variabel, ada spacement, ada density, ada machine direction, ada cross direction. Nah, ada 3 variabel di sini, density, machine direction, dan cross direction. Sedangkan spesimen ini itemnya. Item ke-1 memiliki density, memiliki machine direction, memiliki cross direction. Nah, data ini pertama sekali harus kita yakinkan bahwa tersimpan dalam bentuk CSV. Jadi kalau Anda ingin menyimpan data, pertama sekali file, save as, pastikan dia telah dalam tipe atau format CSV, koma delimited. Cara mencarinya klik panah di sini, klik saja. Nah, di sini banyak jenis-jenis data, ambil CSV, koma delimited, lalu Anda save datanya. Anda yeskan saja karena sudah saya simpan, yes terus. Pokoknya ketemu perintah, yes. Ketemu perintah, yes. Nah, data sudah kita simpan dalam bentuk CSV, dalam nama data multivariat 1 2024. Nah, setelah data kita simpan dalam CSV, lalu langkah yang berikutnya adalah kita buka R kita. Nah, ini R. Lalu dalam R ini kita coba beri nama data dulu dengan nama data baru MCV4. Oke. Nah, namanya MCV4, lalu jangan lupa ketik read CSV, read.csv, read.csv, file choose, kurung, lalu kurung lagi, enter. Nah, nanti dia meminta data tadi tersimpan di mana, kita simpan di D, klik nama data Excel dalam format CSV, lalu open. Nah, ini dia. Nah, setelah kita panggil, kalau melihat hasilnya tinggal panggil nama datanya MCV4. Oke, ini nama data yang kita panggil tadi. Ada data spacement, density, machine direction, dan cross direction. Nah, biasanya dalam statistik multivariat, untuk proses berikutnya dalam R, kita hanya memerlukan variabelnya saja. Di sini ada variabel density, machine, dan cross direction. Lalu bagaimana cara menghilangkan spesimen, variabel spesimen? Karena variabel spesimen ini terletak di kolom ke-1, maka cara menghilangkannya adalah panggil data baru dengan nama MCV1 dengan cara memanggil data yang tadi MCV4 dan kita hilangkan cukup kolom ke-1 karena kita menghilangkan kasih -1. Nah, perintah ini artinya Anda menghilangkan variabel pada kolom ke-1 untuk data MCV4. Anda enter, lalu Anda lihat kembali hasilnya MCV41, Anda enter. Nah, setelah Anda lihat datanya tinggal 3 variabel. Density machine direction, dan cross direction. Nah, datanya sudah 3 kolom mewakili 3 variabel, lalu barulah kita dapat melakukan proses seperti yang sebelum-sebelumnya.
untuk mencari rata-rata setiap kolom atau setiap variabel, kita boleh sebut namanya rata sampel. Oke. Tentu dengan R menggunakan call means, M-nya huruf besar. Lalu yang kita panggil adalah data baru tadi MCV41. Ingat yang dipanggil adalah MCV41. Bukan lagi MCV4, tapi MCV41. Kita enter, lalu kita lihat hasilnya rata sampel. Enter. Nah, ini dia. Jadi variabel 1 itu rata-ratanya 0,18537. Variabel 2 rata-ratanya 120,95 sekian. Dan cross direction rata-ratanya adalah 67, sekian. Untuk matrik varians covariance-nya kita cukup panggil dengan var. Kita sebut dengan var sampel saja. Maka di sini var MCV41. Enter. Nah, kita coba panggil variasi sampel kita. Ini adalah matriks varians covariance. Nah, ini dia lihat. Nah, ingat pada teori sebelumnya ini adalah pembaginya dalam R itu pembaginya N-1. Sedangkan dalam teori pembaginya adalah N. Nah, untuk menyesuaikan teori dengan program R kita buka program yang minggu lalu dengan file OpenScript. Namanya yang lalu adalah, kalau tidak ada namanya, klik di sini all file. Nah, kadang tidak ada, ini namanya praktikum open. Nah, ini yang minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita menggunakan 3 variabel, tadi namanya A1, A2. Nah, kita kasih nama juga. Kalau mau disamakan namanya nggak apa-apa. Misal namanya A1, kita samakan aja lah A1 tadi kolom pertamanya. Oke. Kolom pertama dari MCV41 kolom pertama. Nah, ini dia tadi kita manggil kolom pertama. Lalu kita ganti A2-nya kolom kedua. MCV41 kolom kedua. Lalu A3-nya kita tukar dengan MCV. MCV41 kolom ketiga. Nah, udah tinggal ganti semuanya. Maka kita tahu kemarin rumus variasi yang 1-1 artinya variasi pada baris ke-1 kolom ke-1 adalah jumlah A1 sum A1 kurang min A1 kuadrat dibagi dengan N. N itu panjang data. Jadi tinggal sesuaikan saja. Ingat, kalau dia 3 variabel, pastilah matriknya itu matrik 3 kali 3. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Di mana baris pertama, kolom pertama pasti isinya variasi 1-1. Baris pertama, kolom kedua namanya kovariasi. Kovariasi A1, A2. Untuk baris pertama, kolom ketiga, kovariasi A1, A3. Nah, begitu seterusnya. Untuk baris kedua, tentu elemen baris kedua kolom pertama itu adalah kovariasi A2, A1. Sedangkan baris kedua kolom kedua itu isinya variasi A2. Lalu untuk baris kedua kolom ketiga isinya kovariasi A2, A3. Untuk baris ketiga, elemen dari baris ketiga kolom ke-1 itu adalah kovariasi A3, A1. Baris ketiga kolom kedua kovariasi A3, A2. Dan baris ketiga kolom ketiga variasi A3. Nah, ini sudah perwakilannya, ini dia. Ingat, ini rumus kovariasi. Rumus kovariasi tentu sum. Karena kita mencari kovariasi A1, A2, tentu sum A1 kurang min A1 kali A2 kurang min A2 bagi dengan panjang data. Nah, kita coba runkan saja. Coba cek datanya dulu. A1, A2-nya kita cek.
Coba kita cek dulu run. Kita panggil ke sini konsol. Coba kita lihat A1 kita. Nah, ini A1 density kan. A2. Nah, ini A3 cross direction. A3. Jadi datanya udah berubah. Setelah datanya kita peroleh, ya tinggal run saja semua program yang ada. Nggak perlu kita ganggu. Karena kita berbicara variabel 3x3. Variabel 3 variabel, sorry. Lalu kita run. Lalu kita coba lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya, run. Oke, kita pergi ke konsol. Coba kita lihat nih MCP, ingat cara membuat matriks. Ini isinya untuk baris pertama. Ini untuk baris kedua dan ini untuk baris ketiga. Jumlah kolomnya 3, by row through. Oke, kita panggil MVC3. Matriks variance covariance. Nah, ini dia. Untuk mendeteksi benar, pastikan untuk kovariasi A1 A2 mesti sama dengan kovariasi A21. Sedangkan kovariasi A13 mesti sama dengan A31. Dan seterusnya untuk kovariasi 32 harus sama dengan 23. Oke, saya rasa cukup luar biasa sekali apa yang kita lakukan pada praktikum kedua ini. Nah, kalau untuk melihat gambar, korelasi, kalau korelasi cukup kita gunakan core, ya, core MCV4. 41 tadi namanya, sorry. Ini core. Nah, ini matrik korelasi kita. Oke, ini matrik korelasi yang kita peroleh. Kalau mau digunakan secara manual, sama dengan caranya dengan minggu yang lalu, kita memerlukan korelasi 11, korelasi 12, tentu ada lagi nanti korelasi 13, korelasi 21, 22, 23, dan korelasi 31, 32, 33. Oke, saya rasa tidak ada yang rumit yang harus kita takutkan dalam permasalahan ini. Oke, saya rasa itu nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau kita mau coba buat, misalnya kita menggunakan mencari korelasi 11 untuk matrik 3. Oke, ini ganti ini 3. Nah, tadi namanya 3 kan? Tadi 3. Kalau 11 tentu dia 11 SGRT 11 bagi SGRT ini MC3, sorry, ini 3, ini 3. Akar, oke, sama. Kalau 12 sekali lagi MC3 12 SGRT 11 ini 3, oke, namanya tadi 3, ini tadi namanya 3 dan MCP 3. Nah, kalau mau cari korelasi 1,3 misalnya, kita mau cari korelasi 1,3. Kita copy, kita paste di sini korelasi 1,3. Maka di sini untuk 1,3, di sini 1,1, di sini 3,3. Nah, tinggal rubah gitu aja. Oke, yang 21, ini kita gunakan 21. 21 dia 3. Tetap 21, di sini 3. Di sini 22, di sini 11. Oke. Untuk 22 sama MC ini 3. Ingat kita gunakan nama matrik tadi 3. SGRT MC 3. Di sini juga 2. Oke, 3. Lalu yang kita inginkan korelasi 23. Ini Ctrl C, korelasi 23. Tentu kalau 23 di sini 23, di sini 22, di sini 33. Nah, untuk 31 lagi, kita copy di sini dulu semuanya. Kita mencari 31. Ctrl V. Nah, kita korelasi 31. Di sini tentu dia kita gunakan 31, namanya udah sama MVC3. Di sini 31 pasti 33. Pasti 11 sama. Lalu 32. 32 di sini ganti 32. MCP 3. Berarti di sini 33. Pak di sini 22. Lalu korelasi 33. Nah, di sini 33.
Di sini 33. 33. Di sini juga 33. Sama. Sudah 9 elemennya. Ingat, kalau dia 9, berarti di 9 juga. Lalu matrik korelasinya tentu berubah lagi namanya. Korelasi 11, korelasi 13. Nah, korelasi 21, tambah lagi, tambah terus. Kita copy korelasi 22. Ctrl V lagi, 23. Kita letakkan baris ke bawah. Ini untuk baris kedua. Nah, ini baris kedua. Lalu koma kita letakkan lagi baris ketiganya. Baris ketiganya tentu dimulai dengan korelasi 31, korelasi 32, dan korelasi 33. Nah, ini dia. Lalu apa berikutnya? Kolomnya 3. Nah, kita kasih nama korelasi 3. Oke. Kita coba run seluruhnya. Oke, kita run seluruhnya. Kita coba lihat hasilnya. Windows. Nah, nih. Coba M-cor 3, matrik korelasi. Nah, cocok kan? Ingat, diagonal utamanya harus 1. Ya, korelasi dengan diri dia sendiri kan 1. Yang paling penting korelasi 12 sama dengan 21. Korelasi 13 sama dengan 31. Korelasi 32 sama dengan korelasi 23. Oke. Luar biasa praktikum kita pada hari ini. Kita memanggil data dari Excel, pindah ke R, lalu dari R kita olah sesuai dengan kepentingan yang kita inginkan. Oke, saya rasa jumpa lagi pada praktikum sesi ketiga untuk berikutnya. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.